Ini dia. Coba dibuka, kalau dibuka LKS kalian, buka LKS semester 1 di halaman 50. 50. Ya, betul. Itu bab 4 tentang apa? Kekongrean dan kesebangunan. Apa, Nara? Kekongreonan. Kurang nan, Bu. Kekongruenan. Nah, kekongruenan dan kesebangunan. Bukan kekongreunan. Sebalik. Ya, udah. Itu coba dibaca indikatornya dulu. Dibaca aja dalam hati. Nah, itu adalah gambaran umum yang bakal kita pelajari di bab ini ya. Ini bab 4. Nah, berarti sekarang kita lanjut aja. Assalamualaikum. Itu siapa ya Allah? Nah, materi hari ini berarti bakalan belajar tentang apa kira-kira? Kongruen apa kesebangunan? Kongruan. Oh iya, tahu aja. Nah, hari ini kita bakalan bahas tentang kekongruenan dulu ya. Itu ada kekongruenan dalam bangun datar sama kekongruenan dalam segitiga. Nah, kayak gimana? Sekarang coba kita perhatikan gambar dulu. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada apa nih? Gambar apa nih? Twin Tower ya. Twin Tower. Atau Menara Petronas. Adanya di mana? Thailand. Masa di Thailand? Ada di Thailand. Ini Di udah ibu Malaysia. tulis. Di mana? Malaysia. Malaysia. Terus ada satu lagi nih. Apa nih? Piramida. Piramida Giza. Adanya di mana? Mesir. Iya, betul. Mesir. Nah, coba kita lihat. Bagaimana keadaan dua gambar di atas? Kita lihat yang Twin Tower dulu ya. Menara Petronas. Di situ lihat menara 1 sama menara 2. Bentuknya kayak gimana? Ini menara 1 nih. Ini menara 2. Sama nggak bentuknya? Tingginya, lebarnya, sama nggak? Tingginya, lebarnya, sama nggak? Kira-kira menurut kalian? Lebar. Kalau yang ini kan dijuluki dengan apa? Twin Tower. Tower. Kalau dari namanya aja twin, berarti pasti sama, dia pasti kembar nih. Ya, berarti sama ya? Sama kan antara menara 1 sama menara 2. Nah, ini kira-kira menurut kalian kongruen apa sebangun? Ada yang udah baca belum? Ada yang udah baca-baca belum? Kongruen. Nah, coba kita bedain dulu sama gambar yang kedua. Itu lihat piramida yang ini, yang di depan. Terus sama yang belakangnya. Nih piramida yang ini. Sama yang ini. Bentuknya sama nggak? Bentuknya dulu. Sama ya? Sama-sama apa nih namanya? Limas ya? Limas. Iya, bentuknya sama. Bentuknya sama. Tapi tingginya sama nggak? Beda. Nah, ini kan segini, ini cuma segini tingginya. Nah, tingginya dia beda kan? Tinggi beda. Kira-kira ini apa yang ngebedain? Kalau ini bentuknya sama, tingginya juga sama ya? Iya. Tingginya juga sama. Nah, kira-kira menurut kalian, kan ini tentang kekongruenan sama kesebangunan ya? Yang namanya kongruen yang mana? Yang Twin Tower apa yang Piramida Giza? Twin Tower. Nah, Twin iya Tower. benar. Ini namanya bangun yang kongruen.
Kalau yang piramida itu namanya bangun yang apa? Kesebangunan. Kesebangunan. Sebangun. Ada bangun yang kongruen, ada yang sebangun. Bisa bedain ya kalau dari sini. Kalau kongruen itu sama persis. Bentuknya sama, tingginya sama, lebarnya sama, ukurannya sama, semuanya sama. Itu kongruen. Kalau sebangun, bentuknya sama, tapi ukurannya beda. Iya, ukurannya beda. Bisa tingginya beda, lebarnya beda, kayak gitu. Tapi bentuknya sama. Nah, ini sebangun. Nah, tapi gak semua yang bentuknya sama, tingginya beda itu sebangun. Nah, nanti syarat-syarat sebangun kita pelajari nih, ada apa aja nih. Gak semua yang bentuknya sama itu pasti sebangun, enggak. Tapi kalau yang udah pasti bentuknya sama, tingginya sama, ukurannya sama, itu pasti kongruen. Pokoknya yang kembar itu pasti kongruen namanya. Gitu. Nah, sekarang kita pelajarin yang ini dulu, yang tentang kekongruenan. Kesebangunan berarti kita pelajari minggu depan ya. Nah, dapat nggak nih pengantarnya tentang kesebangunan dan kekongruenan? Udah sedikit-sedikit ya? Udah ada bayangan ya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Ada. Enggak. Nggak, lanjut. Wah, ada suara siapa tuh yang baru masuk? Ada Syam. Oke. Nah, sekarang kita bahas kan tadi kekongruenan itu ada dua ya. Ada pada bangun datar sama pada segitiga. Beda nih, kalau dalam segitiga dia ada syarat khususnya. Nah, kalau dalam bangun. Sekarang kita lihat dulu yang pada bangun datar. Syarat dua bangun datar disebut kongruen jika sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Yang namanya kongruen berarti kan harus sama ya, ukurannya sama, lebarnya sama. Nah, berarti Tingginya sama. iya, tingginya sama. Nah, sisinya harus sama, berarti harus sama panjang, sudutnya juga harus sama besar. Ini udah syarat mutlak nih, dua bangun yang kongruen. Nah, contohnya kayak gimana? Coba kita lihat. Perhatikan gambar berikut. Nah, coba, ini ada apa nih? Ada gambar apa nih? Ini namanya apa nih? Jajar genjang ya. Semua udah tahu ya. Ini ada jajar genjang 1, jajar genjang 2, jajar genjang 3, jajar genjang 4. Nah, terus ada pertanyaannya di bawah. Apa? Di antara Yang satu Ya, yang bangun yang saling kongruen itu yang mana kira-kira? Cuma ada satu pasang. Yang nomor berapa? Berapa dengan berapa? 1 dengan 2. 1 dengan 2. 2. Benar nggak? Tapi itunya beda, Bu. Apanya? Sudutnya beda. Sudutnya beda ya? Iya. Bentar. Ini harusnya 40 kali, Bu, baru iya sama. betul. Salah nulis deh kayaknya. Jawabannya ini mana jawabannya? Ini 40. Sorry. Ternyata Nah, ini 40 juga. Berarti kalau ini Ibu ganti yang mana? yang Kok dia satu sama 2 yang sih? kedua. Iya betul. Yang 1 sama 1 2. dengan 2. Iya. Oke. Yang saling kongruen. Kenapa? Karena Karena ukuran bentuknya sama. sisinya sama, bentuknya sama, tingginya sama, lebarnya Ah. sama. Ya udah, ini kan syaratnya nih yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, di sini ada sisi yang 6 cm, yang di nomor 1, yang di nomor kanan juga 6 cm ya, yang ininya ya. Iya.
atas pasti sama, namanya jajar genjang pasti sama. Nah, ini berarti kita tandain, berarti ini sisi yang bersesuaian nih namanya. Nah, dia sama. Terus, ini juga nih, yang 8 cm, ini juga 8 cm kan? Sorry. Ini juga ada yang 8 ya, di nomor 2-nya juga 8 cm ya. Ya. Nah, berarti ini sama nih. Sisi yang bersesuaian, semuanya sama panjang, sama. Oke, syarat yang pertama terpenuhi ya. Terus sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini ya. Sudutnya 40 sama ya 40. Sama ya. Berarti ini juga bakal sama otomatis. Ini kan kalau jajar genjang ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Aduh, jadi berantakan kayak warna lain. Nih yang sudut yang ini sama sudut yang ini pasti sama. Ini juga ini sama ini pasti sama. Terus sudut yang ini sama ini pasti sama. Sudut yang berhadapan sama besar. Nah, udah deh. Sama semua kan, sudut sama sisinya semuanya sama. Nah, berarti kongruen. Ini kongruen. Kita bedain sama gambar yang 3 dan 4 ya. Kenapa dia nggak kongruen? Ininya ya Karena beda ya. sisinya beda. Sisi apa sudutnya? Sudut-sudut. Iya, sudutnya. Sudutnya beda. Yang satu 140, yang satu 142. Paham? Paham. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nah, Nggak, oke. Lanjut ya. Ada yang mau difoto? Ada yang mau foto? Enggak. ya. Udah, ya udah. Lanjut. Nah, contohnya lagi nih ada. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Belah Belah ketupat. ketupat, oke. Terus, bener lah. Emang apa? Iya. Iya. Nggak apa-apa. Tadi Nggak usah jawabnya ragu. layang-layang, Bu. Siapa? Sekar. Oh, Sekar yang Tadi layang. gambarnya belum jelas. Beda lah Kirain layang jadi sama belah. layang-layang. Nih, belah ketupat ABCD dan EFGH itu kongruen. Kata dia udah pasti kongruen. Sebutkan sisi-sisi yang sama dan sudut yang sama. Nah, di sini ada belah ketupat ABCD sama belah ketupat EFGH. Kira-kira sisi dulu, sisi yang sama dulu. Sisi yang sama. Sisi di sini ya. Sisi yang sama. Oh iya, Ibu belum jelasin ya, kongruen itu simbolnya gini. Set, set, set. Ada sama dengan, di atasnya dikasih tanda ini. Ini kongruen dibacanya. Kongruen, diingat ya. Nah, sekarang kita samain sisinya dulu. Sisi yang sama. Di belah ketupat ABCD. Yang udah pasti sama yang mana nih? CD. Itu sama yang mana? Ini 6 cm. Sama ya semua. Kalau belah ketupat sisinya sama nggak semuanya? Sama. Sama. Ya udah berarti semuanya sama nih. Udah pasti Dia bermiring. sama. Iya. Dia bermiring. Berarti tapi di belah ketupat yang keduanya si CD ini bersesuaiannya sama siapa? Sama ini ya. GH. Iya, berarti kita anggap CD sama CD kongruen dengan GH. Terus AB sama siapa? EF. F. AB sama EF. Terus siapa lagi? BC, FG. FG, terus AD, EH. EH. Nah, udah nih. Karena ini kasusnya belah ketupat udah pasti mereka pasti sama. Nah, sekarang sudutnya. Ini
kalian gabungin juga nggak apa-apa. AB kongruen dengan sama dengan, nggak usah pakai kongruen deh, sama dengan juga boleh. AB sama dengan CD, sama dengan BC, sama dengan AD, sama dengan EF. Ini juga boleh langsung kayak gini. Gitu ya. Karena ini belah ketupat. Sama aja kayak persegi, pasti sisinya sama semuanya. Udah. Terus sekarang yang sudut. Sudut yang bersesuaian ya sama besar. Sudut. Sekarang sudut yang sama dulu, yang mana? Kalau belah ketupat udah pasti yang berhadapan sama nih. Ini 40, ini juga sama 40. Terus yang ini 140, yang ini juga pasti sama 140. Nah, sekarang lihat. Kalau di sini 40, kan udah pasti kongruen. Yang mana? Yang pasangannya. Sudut apa? Sini ya? Ini 40 juga. Di sini juga 40 ya? Iya. 40. Ini 40. Nah, di situ yang 140 berarti samanya kayak yang mana? Ini ya. Ini juga sama kayak yang ini. Berarti kira-kira sudut yang sama apa namanya? Yang pertama, misalkan sudut apa? BCD. BCD itu sama dengan sudut apa? F FGH. Besarnya berapa derajat? 40 40 derajat. Terus sudut ya, dari ini dulu. BAD. BAD berarti sama kayak sudut apa? FEH. FEH. Besarnya berapa? 140 derajat. BAD 40 derajat. masih 40 derajat. BAD mana BAD? Bawah. Bawah. Ya, ini 40 derajat juga kan. Terus ada lagi sudut EFG. EFG samanya kayak sudut apa? ABC. ABC, betul. Besarnya berapa? 140 derajat. Ya, 140 derajat. Nah, pasti yang satu lagi sudut ADC. ADC sama dengan sudut EHG. EHG. Besarnya berapa? 140 derajat. Iya, 140 derajat. Nah, ini yang namanya sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi kalian dipasangin nih, oh sisi CD itu sama kayak sisi GH. Nah, tulis sama dengan CD sama dengan GH. Nih kalau mau ditulis sama dengan 6 cm boleh. Terus sisi AB itu sama kayak FEF ternyata posisinya. Nah, berarti dia tulis AB sama dengan F. Gitu ya caranya ya. Iya, Bu. Oke, paham? Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Nggak ada? Lanjut berarti. Nah, kalau yang tadi dalam bangun datar, sekarang kekongruenan dalam segi 3. Dia ada beberapa kondisi. Kongruen pada segitiga itu ketika yang pertama itu sisi yang bersesuaian sama panjang atau sisi ini maksudnya kalau dia segitiganya sama sisi, pastikan sisinya semuanya panjang tiga-tiganya sama gitu. Misalkan 6 12 3 misalkan ya. Nah, berarti di sini juga harus 6, 12, 3. Atau kalau sama sisi kan udah pasti sama ya. 6, 6, 6. Di sini juga harus 6, 6, 6.
Kalau kalian lihat dari sisinya, kayak gitu. Itu kalau mau kongruen, ketiga sisinya harus sama. Oke. Ada juga syarat yang kedua, itu sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi itu ketika dua sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Jadi nanti kalau ada soal diketahuinya cuma dua sisi yang ini, misalkan ini 6, ini juga 6, ini misalkan 12, ini juga 12. Sama sisi yang ketiganya nggak diketahui nih, tapi diketahui sudutnya misalkan 30 derajat. Ini juga 30 derajat. Nah, ini dikatakan kongruen. Kayak gitu. Kalau yang tadi kan sisi-sisinya tiga-tiganya diketahui. Kalau sisi-sisinya antara segitiga 1 sama segitiga 2 sama, berarti kan kongruen nih. Nah, ada lagi syarat kedua. Itu diketahui dua sisinya sama dan satu sudutnya sama. Nah, itu kongruen. Tapi sudutnya harus yang diapit di antara ininya nih, di antara sisi yang diketahui. Kayak gitu. Ini syarat yang kedua. Diingat ya, sisi sudut sisi. Nah, yang ketiga ada lagi sudut sisi sudut. Yaitu ketika diketahui dua sudut, itu suara siapa ya? Tolong di-mute dulu, boleh nggak? Nih, sudut sisi sudut diketahui ketika dua sudut yang bersesuaian itu sama dan satu sisi itu sama. Jadi sudutnya diketahuinya 2, ini sama ini. Nah, sisinya 1. Kayak gitu. Misalkan ini diketahui sudutnya 60, 30. Ini juga sama, 60, 30. Ini 5, ini 5. Nah, berarti segitiga ini kongruen karena memenuhi syarat sudut sisi sudut. Atau bisa juga gambarnya kayak gini segitiganya. Sudut sisinya ada di sebelah sudut yang kedua. Kalau ini kan sisinya ada di antara sudutnya nih yang sama. Atau di sebelah sini. Ini juga termasuk. Nah, ini difoto dulu. Coba kita lihat soalnya. Itu siapa ya Allah? Suara siapa itu? Dari foto? Udah di screenshot? Udah. Ya. Nah, contohnya. Apakah segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABD? Ini nggak usah nih harusnya. Ini udah ada kata-kata kongruen. Berikan alasannya. Bentar. Nah. Kira-kira kongruen nggak? ABC dengan ABD itu kongruen tidak? Kongruen. Nah, coba kita pisahin dulu ya. Pisahin dulu. Segitiganya kan ini nyatu nih. Biar kelihatan sama. Ya, anggap aja ini sama ya gambarnya. Ini D, A, B. Terus ini A, B, C. Nah, ini udah sama nih. Ini sama. Ada tandanya. Terus ini sudut yang ini sama ya. Udah ada tandanya ya. Iya. Nah, ini memenuhi syarat yang mana nih? Kita udah tahu sisi, sudut. Nah, berarti kalian butuh apa lagi? Sisi yang mana yang sama? Ini sisi. Kita gini deh. AD itu udah pasti sama dengan apa? BC. Terus sudut BAD itu sama dengan sudut siapa? ABC. ABC.
Nah, kalian butuh syarat apa lagi nih? Satu lagi. Tadi apa syaratnya? Kalau misalkan diketahui sisi, sudut, kurang sisi ya, satu lagi ya. Nah, sisi yang sama yang mana? Udah pasti jelas lah. Ini AB. Masa AB sama AB beda? Udah pasti sama. AB itu sama dengan AB. Berimpit kan? Karena dia sama. Ini panjangnya udah pasti sama. Namanya AB sama AB ini nih. Kan pasti sama ya panjangnya. Nah, berarti ini memenuhi syarat apa nih? Sisi, sudut, sisi. Nah, berarti dia kongruen. Maka segitiga ABC dengan kongruen dengan segitiga ABD. Nah, kayak gini, paham? Kalau misalkan ada soal. Lanjut. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, berapa panjang sisi DE, EF, dan DF? Nah, berapa kira-kira? Sekarang lihat, AC itu bersesuaiannya sama siapa? DE. AC. Iya, betul. Sini ya, DE. Terus, AB itu sama siapa? Kenapa? Kenapa AC sama DE? Lihat sudutnya di sini. Bulat sama X. Di sini juga sama ya? Bulat sama X. Nah, berarti dia sama. Terus yang AB sama siapa? Samanya? Nih, DF udah pasti. Nah, BC samanya kayak siapa? EF udah pasti. Nah, berarti DE kan DE sama dengan siapa? DE AC ya? AC. Nah, berarti DE sama dengan AC itu berapa senti? 6. Nah, berarti DE 6 cm juga sama. Terus yang kedua itu EF. EF sama dengan siapa? BC. Berarti EF sama dengan BC berapa panjangnya? 7. Nah, berarti BC 7. EF juga 7. Terus DF sama dengan siapa? AB. DF berarti jadinya berapa AB? 5 cm. Berarti DF juga sama dengan 5 cm. Nah, kayak gini. Udah dapat. Berarti DE 6, EF 7, DF 5. Nah, gampang kan? Kalau kongruen, dah. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Dan silakan boleh nih di screenshot dulu. Nanti dicat ulang ya di buku kalian masing-masing. Ya, Sudah. Ya udah, nggak ada yang mau nanya? Tidak. Terima kasih sudah melihat. Sampai jumpa di video selanjutnya.